Shalom adik-adik, selamat pagi. Bersukacita nggak hari ini? Bersukacita ya? Wah, masih bersama dengan Kak Erlita dan juga Kak Sabto. Kita akan bersukacita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Senang semuanya? Iya, yuk kita akan bersama-sama mulai. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang berkenan menyertai kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang memberkati dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai selesai nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik kelas Matius, kelas Markus, Lukas, Yohanes, sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kita selalu sehat. Yang sedang sakit juga kiranya Tuhan yang berkenan memberikan kesembuhan. Yang penting tetap semangat ya. Yuk kita akan awali ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya? Bisa. Yuk Alkitabnya juga boleh disiapkan. Habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Tetap selalu semangat ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Kudus. Ketemu lagi dengan Bu Dewi di minggu pagi ini. Pagi ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya dan juga e-Alkitabnya atau Alkitab elektronik lewat HP. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah online pagi ini. Berkati kami Tuhan untuk kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa Tuhan menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kalian bisa membuka Alkitabnya atau e-Alkitabnya ya, Alkitab elektronik ya, HP. Dari Efesus 4 ayat 32. Efesus itu ada di Perjanjian Baru adik-adik. Jadi kalian bisa membukanya di Perjanjian Baru. Efesus 4 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya adik-adik, pagi ini ayatnya diambil dari Efesus 4 ayat 32. Pagi ini kita akan belajar adik-adik bagaimana kita saling memaafkan, kita saling mengampuni. Adik-adik terkasih, pernahkah kalian merasa disakiti atau bahkan kalian menyakiti orang lain? Nah, bagaimana sih rasanya disakiti dan menyakiti? Atau pernahkah kalian merasakan sulit untuk memaafkan orang lain?
Kira-kira kenapa ya? Nah, pagi ini Bu Dewi akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video singkat tentang kisah seorang kakak yang tidak rela memaafkan adiknya. Kita akan melihat kisah dari Sofia dan Caleb dalam video berikut ini. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Caleb, aku maafkan. Nah adik-adik, bagaimana kisah Caleb dan Sofia tadi? Di antara adik-adik pasti ada yang pernah ya mengalami kisah seperti mereka. Ya, atau mungkin adik-adik ada yang punya kakak, saudara, atau teman dan pastinya pernah bertengkar, berselisih paham dengan mereka. Biasanya kenapa sih kalian bertengkar? Atau bagaimana sih perasaan kalian ketika bertengkar? Nah, kita akan jawab ya setelah ini. Adik-adik, pastinya seperti Caleb dan Sofia di video tadi, kita seringkali bertengkar karena hal-hal yang memang seringkali membuat orang lain tuh jengkel kepada kita. Seperti yang telah dilakukan Caleb tadi. Caleb merusakkan mainan milik Sofia. Bahkan Caleb sering diam-diam makan es krim milik Sofia. Dan beberapa kali pun Caleb masuk ke kamar Sofia dan mencoret-coret buku tulisnya Sofia. Dan pastinya masih banyak lagi sumber-sumber pertengkaran yang pernah kita lakukan kepada adik, kakak, dan juga teman-teman kita. Tetapi kenapa sih akhirnya kok Sofia mau mengampuni dan juga memaafkan Caleb? Ya, betul. Karena Sofia diingatkan oleh ayah bahwa selama ini Sofia juga pernah melakukan kesalahan. Dan bahkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Sofia itu juga seringkali kita lakukan loh adik-adik. Apa saja kesalahan-kesalahan itu tadi? Ya, contohnya Sofia sering lupa merapikan tempat tidur ketika bangun tidur. Bahkan Sofia sering lupa untuk mencuci piring ketika selesai makan. Bahkan Sofia seringkali juga lupa untuk membantu orang tuanya membereskan buku-buku pelajarannya setelah dia selesai belajar. Dan pastinya masih banyak hal lain lagi yang seringkali juga kita lakukan dan tanpa kita sadari itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang mungkin mengecewakan orang di sekitar kita. Mengecewakan papa mama kita, mengecewakan teman kita, mengecewakan kakak kita, bahkan mengecewakan adik kita. Nah, karena menyadari kesalahannya, akhirnya Sofia mau memaafkan Caleb. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja mau mengampuni dan membebaskan kita dari dosa. Kita sebagai anak Tuhan juga harus belajar untuk mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada loh kisah kakak beradik yang pernah bertengkar. Kalian tahu nggak ya siapa kira-kira tokoh Alkitab yang pernah bertengkar? Yo, ditebak siapa kira-kira? Kalian tahu atau tidak? Ya, betul. Kisahnya Esau dan Yakub. Betul, Esau dan Yakub pernah bertengkar karena Yakub mengambil berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Yakub berbohong dan juga menipu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
Sehingga akhirnya Esau sangat marah ketika dia mengetahui apa yang telah dilakukan Yakub. Bahkan pada saat itu, Esau mengancam akan membunuh Yakub. Yakub menjadi sangat ketakutan sehingga akhirnya melarikan diri. Adik-adik, kita akan lihat ya di potongan-potongan slide berikut bagaimana sih kisahnya Esau dan Yakub. Yuk kita saksikan. Dulu, dikisahkan di Alkitab, Yakub memperlakukan kakak kembarnya Esau dengan sangat buruk. Dia menginginkan berkat yang menjadi milik Esau. Kenapa sih kok dia menginginkan berkat Esau? Ya, karena Esau lebih tua darinya. Caranya bagaimana? Yakub berbohong dan menipu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Esau sangat marah ketika dia mengetahui apa yang telah dilakukan Yakub, sehingga dia mengancam akan membunuh Yakub. Yakub sangat ketakutan. Kita akan lihat slide selanjutnya. 20 tahun kini telah berlalu. Yakub semangat untuk membawa keluarganya kembali ke rumah. Tetapi apakah Esau saudaranya masih menyimpan dendam dan ingin membunuhnya? Yakub berdoa agar Esau mau memaafkannya dan tidak marah lagi. Untuk memastikan bahwa keluarganya akan aman, Yakub mengirim utusan, yaitu seorang pelayannya, untuk pergi memberitahu saudaranya Esau bahwa dia akan datang. Ketika Yakub menunggu kabar dari utusannya, ia merasa cemas sambil menunggu utusan itu kembali. Pelayan itu mengirim pesan kepada Esau. Ketika dia kembali, dia memberitahu Yakub bahwa saudaranya Esau akan datang untuk menemuinya dengan 400 orang. Yakub merasa sangat takut dan terus berdoa kepada Tuhan. Kemudian Yakub berdoa, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, Engkau memerintahkan aku untuk pulang dan Engkau sendiri akan membantuku. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kebaikan-Mu, tetapi aku memohon kepadamu ya Allah, jagailah kami semua. Biarlah kami semua aman dari saudaraku Esau, dan jangan sampai kakakku Esau membunuh kami." Yakub mengutus hamba-hambanya dengan beberapa kawanan hewan sebagai hadiah untuk Esau. Ada unta, kambing, domba, sapi, keledai, dan semua hewan dengan bayi-bayinya. Yakub sangat gelisah dan khawatir. Bahkan, dia membagi keluarganya menjadi 2 kelompok. Pikirnya, jika kakakku menyerang kelompok pertama, maka kelompok kedua akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan itu terus diatur dengan baik oleh Yakub. Tetapi ketika Esau dan Yakub bertemu, Esau tidak menyerangnya. Sebaliknya, Esau begitu senang melihat saudaranya Yakub. Esau telah melupakan semua pertengkaran yang mereka lakukan dulu. Esau memaafkan saudaranya Yakub atas semua kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian tadi sudah lihat ya slide-slide potongan gambar kisah Esau dan Yakub. Kadangkala ketika kita melakukan kesalahan, kita seringkali merasa takut untuk meminta maaf. Tetapi melalui kisah Sofia dan Kaleb dan juga Esau dan Yakub, kita belajar untuk tidak takut ketika mau minta maaf. Seperti sudah tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mulai sekarang kita jangan takut untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti, bahkan telah kita buat jengkel dan kita buat marah. Kita juga harus belajar untuk memberikan pengampunan kepada siapa saja, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan juga membebaskan kita dari dosa-dosa agar kita mendapatkan keselamatan. Nah, jadi kita harus berusaha untuk terus mengampuni sesama kita yang pernah melakukan kesalahan. Selamat saling mengasihi, selamat saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar dari Kaleb dan Sofia dan juga Esau dan Yakub, bahwa pengampunan-Mu terlebih besar atas setiap kami. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami boleh saling mengampuni sesama kami. Berkati kami terus Bapa, anak-anak sekolah minggu di GKJ Kudus, di dalam kami boleh terus Bapa, hidup bersama Bapa dengan keluarga kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, gimana? Senang ya sudah mendengarkan cerita tentang Alkitab? Tambah sukacita, tambah seneng ya? Waduh, tetap sukacita. Baik, saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, memberikan sebagian dari yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan persembahan tersebut bisa dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu yang berada di dekat tempat tinggal adik-adik, atau bisa dikirimkan ke nomor rekening di awal video ini ya. Dan juga bagi adik-adik yang sedang berulang tahun di minggu ini, Kak Erlita dan Kak Sabto mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat, tambah pinter, diberkati selalu. Iya, ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya firman yang Tuhan berikan kepada kami dapat termeterai dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang memberikan kepandaian, kemampuan, kesehatan kepada kami, anak-anak-Mu, dan juga kepada keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam berkeluarga. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami semuanya. Dan juga Tuhan Yesus yang memberkati papa mama yang bekerja, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga anak-anak ini semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Hatiku Penuh dengan Nyanyian.